Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baper Bawaslu Podcast Pasir. Kali ini kita mau berbincang-bincang terkait dengan KIPS. Ya, bersama saudara saya, saudara Rinto. Saudara Rinto, selamat pagi. Pagi Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya. Saudara Rinto ini dari Balikpapan ya? Ya, benar sekali. Baik, baik. Memang asli Balikpapan atau? Kalau lahir saya justru di PPU, Oh, di PPU ya? tapi menempuh pendidikan S1 S2 di Balikpapan. Iya, iya, iya. Jadi sekarang masih di Balikpapan. Balikpapan Gitu. ya. Karena berkarirnya di Balikpapan Mas gitu. Heeh. Jadi banyak aktivitas di Balikpapan. Kalau kesibukan sehari-hari? Untuk saat ini saya berprofesi sebagai lawyer. Oh, lawyer Iya, ya. lawyer. Wah, mantap, mantap. Cuman kita bukan berbicara terkait lawyernya, tapi ini terkait dengan KIPS. Ya, boleh. Iya. Lebih menarik sepertinya. Iya. Karena KIPS ini jarang sekali masyarakat mengenal ya. Benar sekali. Mungkin Mas Rinto bisa menjelaskan KIPS itu apa sih gitu. Iya, terima kasih atas waktunya Bawaslu Pasir ya. Iya, iya. Hari ini dan pagi ini saya diminta untuk bergabung dengan teman-teman Baper. Baper ini Bawaslu Pasir Mas ya. Ya, itu. Oke, ini betul-betul spirit yang positif untuk kita ya, terutama anak-anak muda ini. Dia apa namanya? Digital, semua instrumen bisa kita gunakan yang tujuannya sebenarnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat Ya, secara memang langsung gitu Mas. tujuannya sosialisasi untuk mengenalkan gitu kan. Ya, itu ya cukup kita apresiasi lah untuk Bawaslu Pasir. Berkaitan dengan KIPP, kami dari Komite Independen Pemantau Pemilu untuk daerah Balikpapan sebenarnya Mas kita. Itu dan di KIPP sendiri saya dari Kadi Pemantauan, Ketua Divisi Pemantauan. Kalau KIPP secara historikal memang KIPP ini cukup tua Mas, didirikan di tahun 1995. Jadi cukup tua juga. Dua ya. Iya. Tapi begini Mas Rinto, sebelum kita terlebih jauh membahas terkait sejarahnya, Ya. tapi tidak apa-apa kan kalau disingkat KIPS itu, karena masyarakat di sini kadang mereka bertanya-tanya. Saya pernah ngobrol dengan ada yang namanya pemantau KIPS, nah kayak gitu. Dan saya apa namanya biasa menyebutkan seperti itu, bukan KIPP gitu. Sebenarnya tidak apa-apa juga. Cuman biasanya kalau KIP itu sebagian orang mengira itu Komisi Informasi Ya. Publik kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Yang penting masyarakat muda dan teman-teman memahami kami itu sebagai sebutan nggak apa-apa lah gitu. Ya. Begitu. Kita kembali ke historical sejarah ya Mas ya. Bahwasanya memang KIPP ini dari awal berdirinya memang sudah cukup tua, cukup lama. Artinya banyak sekali proses dinamika yang pendahulu-pendahulu kami sudah lewati kan begitu. Kita tahu bahwa di awal pendirian di tahun 95 hingga proses Orde Baru itu kan memang perjalanannya cukup panjang. Artinya dinamika politik Indonesia pada saat itu kita bisa bilang masih tahap belajar gitu, meraba bahwa iklim demokrasinya pun juga belum mungkin terbuka seperti sekarang kan gitu. Karena kita tahu bahwa di masa lalu kita agak mungkin agak fobia terhadap institusi tertentu kan yang dekat dengan penguasa waktu itu gitu. Dan partai-partai tertentu yang waktu itu menjadi apa namanya dominasi setiap kemenangan pemilu kada dan yang lainnya kan begitu. Ya, jadi gini Mas, KIPP ini apakah memang benar-benar terinspirasi dari Indonesia sendiri atau kita terinspirasi dari negara lain seperti itu? Ya, kalau dari historical sejarah memang kita tahu dahulu itu kan, pendiri-pendiri kami itu terinspirasi dengan NGO internasional yang dia konsentrasi di di bidang kepemiluan kan gitu. Karena memang secara historikal dahulu itu banyak beberapa negara-negara yang masih meracik formulasi sistem kepemiluan. Kesepakatan apa yang ingin mereka gunakan kan gitu untuk menentukan
atau melegitimasi setiap pemimpin di negaranya kan gitu. Sehingga memang ada keterkaitan NGO internasional kayak gitu. Untuk sampai saat ini pun juga KIPP atau KIP itu masih menjalin komunikasi dengan beberapa NGO internasional untuk saling sharing informasi terkait proses iklim demokrasi di setiap negara, terutama untuk negara-negara di daerah benua Asia itu kan gitu. Dan kita ada beberapa kesamaan dengan beberapa negara yang proses demokrasinya sama gitu. Berarti kalau kita bicara keluar tadi bahwa KIPP ini ada banyak jenisnya gitu ya, dari luar juga ada, atau memang kalau di Indonesia memang hanya KIPP atau ada lembaga lain lagi yang melakukan pemantauan pemilu ini? Untuk saat ini cukup banyak memang sebenarnya. Ada beberapa lembaga-lembaga NGO, lembaga-lembaga riset yang teman-teman itu concern di dalam kepemiluan kan gitu. Jadi ya cukup banyak lah, beberapa ada kayak Perludem salah satunya yang cukup kuat di dalam kajian data kan gitu kan. Itu banyak juga NGO yang sama gitu. Terus sistem kerjanya seperti apa kerja-kerjanya KIPP ini untuk melakukan kalau saya katakan bahwa ini untuk melakukan pencegahan, pertama money politik ya. Saya mau bicaranya begini. Kalau kita mau memahami konteks kepemiluan itu kan kita tidak bisa lepaskan dari proses filosofi pemiluan, kepemiluan Mas ya, bahwa di dalam filosofi kepemiluan itu kita memahami adanya demokrasi, persatuan dan ketuhanan kan gitu. Sehingga di dalam proses kerja-kerja yang kita lakukan, baik itu KIPP maupun Bawaslu sebagai mitra strategis KIPP kan, harus memiliki landasan yang kuat di dalam melakukan kerja-kerja yang ingin dilakukan. Sebagaimana memunculkan iklim demokrasi yang baik dan segala macam. Memunculkan kesatuan dan persatuan di dalam proses demokrasi, itu kan Bawaslu yang mempunyai kendali untuk menjaga iklim itu gitu kan gitu. Dan yang terakhir berketuhanan, karena ini menjadi penting bahwa banyak sebagian dari kita ini justru tidak takut dengan Tuhan gitu kalau sudah dalam kontestasi pilkada ini Mas. Jadi agak repot juga kita gitu. Artinya bagaimana caranya mewujudkan cita-citanya dengan berbagai cara kan gitu ya. Iya gitu. Ya kurang lebih begitulah. Artinya ketika KIPP hadir bahwa KIPP ini bisa mencegah itu seperti itu mungkin ya. Menjaga iklim sih lebih sebenarnya. Ya lebih anunya menjaga iklim ya. Gitu. Kalau kemudian kita di pilkada kemarin ya 2020. Jadi peran strategisnya KIPP sendiri apa Mas? Perlu saya sampaikan bahwa memang secara kelembagaan atau organisasi KIPP itu saya bisa sampaikan bahwa tidak memiliki posisi yang kuat atas regulasi yang ada kan gitu. Contoh misal kalau kita berkaca pada pemilu kada tahun 2020 misal, satu-satunya instrumen turunan yang bisa kita yang memayungi KIPP gitu kan di dalam konteks pemantauan, pengawasan dan kampanye dan segala macamnya, itu hanya PKPU nomor 20 misal yang mengamanatkan bahwa setiap pemantau itu mempunyai hak di dalam TPS gitu, melakukan pemantauan, memeriksa form C dan segala macam kan. Itu hanya turunan dari PKPU 20 gitu. Sebelumnya justru malah tidak ada di PKPU kalau tidak salah 18 kah. Tetapi itu sangat lemah sekali bahwa tidak memposisikan KIPP itu bisa bermain di wilayah teknis. Tentu ini menjadi kendala buat kita gitu. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan secara komprehensif kalau di beberapa kesempatan kita tidak mempunyai ruang. Ini kan mustahil kan begitu. Kita hanya bisa melihat dari kacamata luar tapi tidak masuk di dalam persoalan teknis. Dan kita bersyukur di PKPU 20 kita bisa masuk ke dalam teknis, bahkan kita mengawasi secara detail proses-proses pungut hitung dan segala macamnya, dan bahkan kita bisa mengkomparasi kesesuaian data antara data yang ada di TPS, pleno di kecamatan, bahkan di pleno kota, sehingga proses pengawalan itulah yang
nantinya akan kami rekomendasikan atau menjadi kajian kita atas laporan setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena kita ini Mas, KIPP itu kan di SK-kan oleh atau terakreditasi berdasarkan ketentuan regulasi itu kan di KPU kabupaten kota kan Ya, begitu. untuk kabupaten. Berhenti dulu. Oh, siap silakan Bapak. Ini Ya. ngopi dulu. Wah, ini yang Ah, iya, memang. kalau bahas kita ngopi delay kan. Ngopi dulu. Siap, terima kasih. Biar Pak Rinto. Wah, Siap. Dilanjut Mas Sofi. Siap. terima kasih Pak Ari. Ya. Yes, minum sambil. Ya, siap Mas ya. Terima kasih banyak. Ah. Luar biasa kopinya. Pas pahitnya. Aduh. Baik Mas Rinto. Menarik sebenarnya perbincangan kita terkait dengan KIPP ini sendiri ya. Nah, terkait tadi Mas Rinto sampaikan bahwa di dalam PKPU PKPU mengakomodir kehadiran dari KIPP itu sendiri kan. Iya. Nah, dalam hal KIPP itu menemukan pelanggaran, ya kan? Dalam hal dia menemukan pelanggaran, KIPP bisa melakukan tindakan apa nantinya ketika dia menemukan pelanggaran itu? Ya. Pertanyaan sangat menarik ya, dan setiap sedikit juga masyarakat yang menanyakan kita seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari rezim undang-undang kepemiluan kita kan memang mengenal adanya Sambil aduan dan temuan kan gitu. Sehingga posisi KIPP ini apakah masuk di dalam subjek yang dapat melakukan pelaporan ketika ada temuan, itu kan yang menjadi pembahasan kita sebenarnya. Untuk saya ambil konteks Pilkada Balikpapan ya. Di beberapa tahapan kami menemukan beberapa pelanggaran ya, kita bisa sebut saja pelanggaran terkait dengan proses pilkada yang ada di Balikpapan. Dan setiap temuan pelanggaran yang kita dapatkan memang secara langsung Mas kita bisa. Makanya saya tadi di awal sampaikan bahwa KIPP ini atau KIP ini adalah mitra strategis Bawaslu yang secara tidak langsung membantu Bawaslu untuk meringankan kerja-kerja Bawaslu. Karena di dalam hukum acara formilnya gitu, dalam setiap terjadi pelanggaran atau temuan kita gitu, atau setiap laporan temuan KIPP di lapangan, itu pasti akan kita teruskan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berkewenangan untuk melakukan pemeriksaan di dalam proses-proses pelanggaran pemilu, sehingga kita tidak mempunyai instrumen untuk langsung melaporkan dan memproses misalnya gitu kan. Misalnya kalau memang dia ada unsur pidananya kita bisa langsung laporkan ke polisian, tidak begitu. Maaf Mas Rinto, artinya ketika KIPP mendapatkan temuan atau menemukan temuan, apakah sebelumnya dikaji dulu terkait temuannya itu atau langsung dilaporkan atau Iya, bagaimana? dikaji dulu. Dikaji, Jadi kita ada tim teknis kajian juga kan di Berarti lapangan. di KIPP itu sendiri ada tim untuk mengkaji Iya. terhadap temuan-temuan Benar itu. sekali, benar sekali. Baru ketika itu bisa Setelah itu kita laporkan ke Bawaslu, mengisi form, jadi jauh lebih mudah kan di dalam pengisian form. memang sangat terbantu ya Bawaslu-nya. Oh, sangat sekali, makanya di pasar harus ada KIPP Mas, ini kan wadah untuk masyarakat juga gitu. Sangat terbantu sekali ya, dari segi kajiannya sudah ada kan gitu. Iya. Nah, dalam hal lagi misalkan sudah dilaporkan, apakah perlu di backup atau di bagaimana itu oleh KIPP itu terhadap laporannya itu? Iya, faktanya di lapangan memang begini. Setiap laporan yang kita lakukan kan gitu, ada proses follow up laporan yang kita ajukan gitu. Memang tak kalah nggak jarang juga ada beberapa perspektif kita dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Kota Balikpapan. Itu di dalam menafsirkan misal jenis pelanggaran yang dilakukan. Debat-debat hangat sering kita lalui dengan teman-teman Bawaslu Balikpapan. Tetapi saya mengapresiasi
Bawaslu Balikpapan itu tidak menutup diri, dan ini seharusnya diterapkan untuk seluruh wilayah kabupaten kota, bahkan mungkin provinsi dan RI. Bahwa faktanya di lapangan memang ada beberapa kajian-kajian terutama dari akademisi yang melihat perspektif pelanggarannya itu dengan kacamata berbeda, kan gitu. Apakah ini masuk dalam konteks pelanggaran atau tidak? Kalau sebagian daripada kita, karena kita ada di tim teknis itu, tim kajian hukum juga, karena hampir 60% di KIPP Kota Balikpapan itu teman-teman dari hukum, dan bisa dibilang dari seluruh tim anggota maupun pengurus inti dari KIPP itu 30%-nya adalah advokat. Sehingga cukup menarik ketika ada jenis pelanggaran yang kita anggap ini masuk di dalam jenis pelanggaran, tetapi misal Bawaslu menganggap tidak, gitu. Nah, ini menjadi memunculkan tafsir atau kesepakatan baru yang kita sama-sama saling bisa berbagi, kan gitu. Kita belajar dengan Bawaslu juga mungkin sharing info dengan kita, kan itu, jadi saling berkesinambungan satu sama lain. Iya. Menarik ya kalau di KIPP itu sendiri. Terus begini, di dalam KIPP itu, KIPP itu berapa tahun masa baktinya seperti itu? Untuk SK. Untuk kepengurusannya itu. Ya, kalau kita lihat dari akreditasinya sih sebenarnya mengikuti setiap hajatan konstitusi, ketika ada pemilu kegiatan atau pilkada atau pileg, kan gitu. Tetapi kalau dari SK kepengurusan, hemat saya itu 4 tahun. 4 tahunnya. Untuk kepengurusan, ya. Lumayan lama ya. Sambil minum kopinya, Mas. Ya. Ini kalau kita bicara demokrasi, luar biasa sebenarnya. Kalau kopi segelas nggak ada habisnya, Mas. Nggak ada habisnya. Itu menjadi menarik untuk diperbincangkan, kan, dan menambah wawasan kita. Iya, benar sekali. Baik Mas Rinto, berbicara terkait pengalaman Mas Rinto di 2020 kemarin itu, bahwa Balikpapan itu pasangannya cuma satu, kan, calonnya cuma satu. Nah, bagaimana menurut pandangannya Mas Rinto terkait hal itu? Yang pertama, ada dua perspektif ya, kalau pandangan secara pribadi dan dari aspek kacamata hukum, gitu. Iya. Yang pertama saya ingin mulai dari aspek pribadi saya. Memang variabel dari wujud dari maju dan tidaknya iklim demokrasi sebenarnya kita bisa melihat dari sosok-sosok calon, ya, kepala daerah yang muncul. Artinya semakin banyak calon kepala daerah yang berkonsentrasi, gitu, artinya iklim demokrasinya semakin sehat. Hal ini kontras dengan bagaimana ketika pasangannya hanya satu atau pasangan tunggal, yang kita lihat atau sering dikenal dengan kolom kosong. Hal ini menjadi problem yang saya pikir perlu kita diskusikan secara eksplisit. Mengapa demikian? Karena dengan munculnya hanya pasangan tunggal atau kolom kosong, yang pertama masyarakat tidak mendapatkan pembanding atas sosok yang muncul yang nantinya adalah kepala daerah atau pemimpin untuk daerah mereka, kan. Ini jadi tidak ada alternatif pilihan. Selain daripada itu juga kita memang bisa melihat bahwa memang regulasi kita saat ini, ya, terutama undang-undang tentang pilkada misalkan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 kalau tidak salah, bahwa sangat berpotensi adanya calon tunggal di dalam konstitusi pemilu kada, gitu. Karena kalau mungkin masyarakat lebih memahaminya begini, siapa yang mempunyai sokongan dana lebih kuat, maka dialah yang akan dengan mudah gitu untuk mendapatkan posisi tersebut. Tentu ini tidak bisa semata-mata kita pandang sebelah mata. Artinya, kenapa saya katakan demikian?
Kalau hal itu terjadi, maka amanah dari spirit wujud demokrasi itu akan tercederai. Saya bukan menafikan bahwa ketika kolom kosong orang yang maju itu tidak mempunyai kualitas, kapabilitas kan begitu. Tetapi memang identik kalau kolom kosong yang menjadi pertimbangan adalah isi tas gitu, bukan kualitas. Konotasi negatifnya seperti itu. Melihat dari regulasi yang ada saat ini di Indonesia berkaitan dengan kepemiluan, Mas ya. Bahkan mungkin kritik buat kita juga di penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun KPU. Ada beberapa ketentuan regulasi yang memang kadang-kadang pun ini menjadi perdebatan antara KPU dan Bawaslu. Misal ada PKPU yang tidak mengakomodir hak dari Bawaslu, ini kan menjadi problem. Adanya ketertutupan informasi yang harus di-sharing ke Bawaslu, yang mana seharusnya itu Bawaslu memiliki peran dalam fungsi-fungsi pengawasan data misalnya. Ini kan menjadi problem. Dan di 2020 itu muncul. Hal ini menjadi tidak terhindarkan adanya gesekan secara horizontal antar lembaga Bawaslu dan KPU. Kalau kita melihat dari ketentuan PKPU, kita di setiap tahapan memang butuh adanya PKPU. Tetapi PKPU yang satu dengan PKPU yang lain itu paling tidak sistem drafting atau filosofi di dalam penyusunan draft hukumnya itu seharusnya tidak tumpang tindih. Nah, ini juga yang menjadi kritik kita di KIPP melalui KIPP pusat waktu itu, bahwa mengapa KPU itu dengan mudah sekali menerbitkan PKPU yang jatuhnya ternyata pada faktanya di lapangan berdasarkan informasi dari teman-teman dan penyampaian dari penyelenggara yang kita temui di lapangan, bahkan mereka kebingungan. Ini PKPU 1 belum selesai, PKPU yang lain berjalan. Dan ini prosesnya sangat cepat gitu. Sementara kalau kita sebagai orang hukum memahami konstruksi suatu produk hukum itu tidak bisa cepat. Harus ada tafsir-tafsir yang harus disesuaikan kan gitu. Akhirnya ini memasung KPU dan secara tidak langsung Bawaslu di dalam melakukan kerja-kerjanya. Ini juga evaluasi buat kita semua, terutama KPU RI yang mengeluarkan PKPU. Di Bawaslu juga begitu, ada Perbawaslu, ada SE dan segala macam. Bahkan saya bisa sampaikan begini, Mas. Karena misal di Panwascam ya. Kita banyak berteman dengan teman-teman Panwascam yang memang latar belakangnya tidak semua orang hukum. Nah, ini kan problem gitu. Apakah mereka mampu, kadar kemampuan mereka sejauh mana dalam memahami konstruksi hukum? Kalau mereka gagal, jatuhnya akan teknis. Atau solusi terakhir adalah apa kata pimpinan. Yang mana pimpinannya juga tidak memahami konsep hukum itu sendiri, kan menjadi kacau dan rancu. Sehingga tujuan dari kepastian hukum kita tidak tercapai. Kalau tujuan hukum tidak tercapai, maka iklim demokrasi tidak akan sampai. Itu bentuk-bentuk perbaikan secara struktur lembaga Bawaslu dan KPU. Hati-hati di dalam melakukan penerbitan produk hukum. Dan harus dikaji secara filosofi mendalam sesuai dengan kepentingan tingkat dinamika di lapangan. Jangan juga membuat susah ya teman-teman di kabupaten kota, bahkan di kecamatan kadang-kadang. Ini belum selesai ini lagi, ini belum selesai ini lagi. Itu perlu kita kritik juga Bawaslu RI maupun KPU RI. Begitu, Mas. Baik Mas Rinto. Menarik sebenarnya kita membahas terkait permasalahan yang Mas Rinto sampaikan tadi ya. Ini sedikit penanganannya. Kita berbicara penanganan permasalahan yang kita ambil contoh lah, baik papan kemarin. Nah, KIPP hadir terhadap permasalahan seperti itu. Nah, apa yang ditawarkan KIPP sendiri? Solusinya seperti apa itu? Ya, untuk Balikpapan memang dia di pemilu kada 2020 itu kan kolom kosong ya. Seperti saya sampaikan di awal, saya tidak menafikan bahwa setiap kolom kosong itu tidak mempunyai kualitas, tidak juga. Tapi ini basisnya adalah kajian tentang demokrasi kan gitu. Seharusnya kalau demokratis harusnya paling tidak lebih daripada 2 kan gitu. Sehingga posisi KIPP itu menjadi penting ketika terjadi adanya kolom kosong di dalam konsultasi pilkada. Kenapa?
karena salah satu-satunya lembaga yang bisa mempersoalkan sengketa hasil itu hanya lembaga yang terakreditasi oleh KPU Kabupaten Kota gitu. Artinya kami di KIPP Kota Balikpapan mempunyai itu. Di satu sisi memang perlu saya sampaikan bahwa di KIPP itu perangkatnya banyak relawan, Mas. Gitu. Selain pengurus inti ada relawan dan kebanyakan mereka dari mahasiswa. Sehingga pola kerja pada saat kolom kosong kita sangat bergantung sekali dengan teman-teman yang ada di lapangan yang memang mereka menyoal persoalan teknis. Ada beberapa kendala di mana masyarakat tidak memahami KIPP itu apa sih gitu, Mas. Bahkan ini di level partai pengusung, pasangan calon, bahkan tim kampanyenya tidak memahami KIPP. Sehingga memang di satu kesempatan kami sempat bergesekan dengan tim SES misal. Kok ada lembaga orang di luar daripada siklus kepemiluan penyelenggara masuk ke dalam rapat pleno dan mengintervensi beberapa pandangan. Itu tentu tidak mengenakan hati setiap pasangan calon apalagi tunggal. Karena secara tidak langsung, secara legal standing, apabila dia kolom kosong, maka berhadapan dengan tim pemantau dan kedudukan itu ada di kami gitu. Sehingga tentu yang kita sampaikan adalah kritik-kritik terhadap proses demokrasinya, bahkan terhadap pasangan calon gitu. Dan memang yang banyak kita laporkan ke Bawaslu dalam temuan kami ya karena adanya aktivitas paslon misalkan yang itu secara hukum atau secara regulasi bertentangan. Artinya ini kita tahu itu tidak mengenakan hati pasangan calon kan gitu. Iya. Tapi mau tidak mau itu kita lakukan kan karena satu-satunya lembaga yang bisa memproteksi di luar daripada penyelenggara itu KIPP gitu. Oh iya. Ya. Artinya memang perannya sangat bagus ya untuk bagaimana kemudian menjadi bisa dibilang pencegah, begitu gitu ya. kira-kira. Baik, Mas Rinto, bagaimana kemudian pandangannya terhadap pemilu yang akan datang nanti? Ada beberapa kajian di KIPP yang saat ini mungkin kita bisa saling sharing walaupun ini kajiannya belum matang ya dari KIPP bahwa ada beberapa pertimbangan terkait pelaksanaan pemilu yang akan datang baik itu pemilu kada, pileg dan segala macam kan begitu. Dengan rencana dilakukannya pemilu kada serentak kan gitu. Saya perlu sampaikan begini Mas, kita lihat dari historical ya, fakta yang terjadi. Kita lihat di 2014. Saya basisnya korban yang berjatuhan pada saat pelaksanaan ya. Itu kan cukup banyak juga itu orang yang meninggal dunia, penyelenggara KPPS kita kan gitu. Yang sampai meninggal dunia karena kelelahan. 2014 itu kalau saya tidak salah ada kajian data di KIPP itu sekitar 150-an lebih. Nah, data ini semakin meningkat sesuai dengan data nasional bahwa angka kematian terhadap penyelenggara ini yang meninggal dunia itu hampir lebih daripada 300 gitu, sekitar 300-an. Sehingga saya pikir pelaksanaan pemilu kada serentak ini harus dikaji ulang kan gitu. Karena jangan sampai ada tendensi mencabut hak asasi manusia penyelenggara. Karena gitu. Karena seolah-olah penyelenggara dijadikan mesin komoditas yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan regulasi. Kalau kita pahami secara mendalam tentang atau komprehensif hukum itu kan humanis gitu. Jangan sampai hukum ini justru memberikan masalah kan. Karena kalau kita lihat dari asas hukum kan bahwa hukum itu law of social engineering, itu rekayasa sosial. Yang outputnya adalah bagaimana menciptakan kondusivitas. Nah kalau kita lihat dari kajian data yang ada bahwa setiap hajatan dan konsultasi pesta demokrasi kita menimbulkan korban. Ini kan artinya ada beberapa problem yang memang kesalahan di dalam memberikan atau menyusun konstruksi hukum atau produk hukum di dalam pemilu kada. Sehingga kami dari KIP Balikpapan berkoordinasi dengan KIP Pusat untuk memberikan masukan-masukan kepada DPR RI maupun juga eksekutif kan gitu. Bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji ulang berkaitan dengan pemilu serentak. Itu yang pertama. Yang kedua,
eh, dengan adanya pemilu kada serentak, dari hasil kajian kami itu berpotensi menimbulkan budget politik yang tinggi. Artinya secara siklus akan berdampak terhadap kinerja kepala daerah yang nantinya akan menjabat, terkait apakah dia bisa menjaga kredibilitas dia, tidak melakukan korupsi dan segala macamnya. Tapi saya pikir ini berpotensi gitu. Karena kos politik yang tinggi itu pasti sebagai manusia gitu kan. Bagaimana saya bisa mengembalikan kos yang keluar tadi kan gitu. Untuk kembali mungkin nanti apabila saya menjadi incumbent. Nah, ini juga perlu perspektif bagi eksekutif maupun legislatif ya, untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang ada. Karena manfaat dan mudaratnya itu kalau kita yang di agama Islam ini itu menjadi penting gitu. Apakah urgensi serentak ini memberikan manfaat lebih banyak atau justru lebih banyak menimbulkan mudarat masalah gitu. kan gitu. Ini perlu kita selesaikan gitu kan. Iya, baik Mas Rinto, harapan ke depan itu untuk demokrasi kita ini seperti apa nanti? Iya, kita tahu bahwa demokrasi ini kan kesepakatan pendahulu kita ya Mas ya. Ya. Saya percaya bahwa tujuan daripada pendahulu kita itu baik, menyusun konstitusi bangsa kita ini menjadi satu bingkaian yang betul-betul saling keterkaitan satu sama lain kan gitu. Bahwa tujuan daripada reformasi juga sebenarnya kan bagaimana memunculkan pemimpin-pemimpin di setiap daerah itu tidak otoriter tapi lebih kepada egaliter terhadap masyarakatnya kan gitu. Yang kedua, kami dari KIPP atas nama lembaga KIPP itu menginginkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat ya, mungkin melalui podcast ini kita bisa sampaikan juga ke masyarakat bahwa mari kita menjaga daerah kita dengan menentukan calon-calon pemimpin yang kita pilih itu betul-betul secara objektif, tidak ada transaksional, money politik dan segala macam. Itu menjadi variabel penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, dan di KPP juga melakukan itu gitu, walaupun skup terbatas untuk Kota Balikpapan, dan di backup juga oleh KPP pusat provinsi. Kebetulan cukup aktif juga saya lihat koordinasi yang dilakukan ketua KPP provinsi untuk menjaga iklim demokrasi yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Mudah-mudahan kita berharap ke depan iklim demokrasi kita tetap dingin, adem, kondusif, tidak ada isu sara kan gitu, karena ini sangat merugikan kita semua, apalagi kalau sampai kita tahu dia antara cebong dan kampret yang sempat meramaikan media sosial. Ini kan tentu bukan pendidikan politik yang baik gitu. Kita boleh berbeda pandangan ya, terutama untuk masyarakat Pasir juga nantinya di dalam tataran gagasan kayak gitu. Apabila ada yang tidak kesesuaian dengan apa yang kita inginkan, tentu dalam suatu konsentrasi politik tidak selalu mengenakan semua orang atau mengenakan hati. Tetapi saya yakin terutama di Kabupaten Pasir masyarakatnya saya lihat sangat kondusif, majemuk, tetapi satu sama lain bisa saling merangkul, dan ini terus dijaga Mas agar kerja-kerja Bawaslu ke depan juga jauh lebih mudah. Itu harapan kami sih untuk di Kabupaten Pasir. Baik, terima kasih Mas Rinto atas waktunya telah berbagi dengan kami terkait KIPP dan demokrasi. Terima kasih. Saya Supiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Siap.